fasih. Yang terakhir hikmah tentang politik. Rasul menikah istrinya ini ada unsur politik. Politik itu artinya untuk taklifil qulub, menyatukan hati bangsa. Sing diterokne Wali Songo ya seperti ini. Yang ditiru Wali Songo itu ya seperti ini. Sinten bapaknya Raden Patah itu sinten? Brawijaya kan? Niku sehari-hari teng pundi? Brawijaya niku ternyata sehari-hari niku teng Sunan Ampel niku. Di anu niku enak 9 sehari-hari itu keluarga besar Brawijaya. Bapake Raja Brawijaya. Ya. Jadi para wali songo dulu juga seperti ini. Morotuane si kafir, dia menyunting anaknya, akhirnya berislam, akhirnya keluarganya tunduk ikut berislam tuh. Nah ini Rasul banyak yang faktor siasah. Nikahnya Rasul faktor siasah, termasuk nikahnya Rasulullah SAW itu untuk menaklukkan berbagai kabilah-kabilah. Sudah barang tentu ketika ini seorang tokoh besar dari sebuah negeri kemudian menyunting ketua suku, keluarga ketua suku ini kan, itu nanti yang ikut merasakan pernikahan kan bukan hanya keluarga, tapi satu suku ikut merasakan. Dan di Arab kesukuan itu kental. Sampai sekarang kesukuan itu kental. Maka istilahnya Qabilah. Nama Qabilah itu nama nenek moyang. Nek ning Indonesia enggak ngene iki. Jenenge desa itu kadang jenenge apa yang terbanyak di situ, Karangsono, Karanglo, Karangsari. Nah, wis. Ya. Karang. Ini kan kalau di sana nama Qabilah sing babat tanah leluhur, kemudian yang menempat di tempat itu anak cucu sak keranda. Nek Indonesia boten. Terus nek wong Indonesia ngene iki awakmu roh jenenge mbah canggahmu, roh kuburane wis termasuk top. Jangan stop marka top iki. Nyapo? Nek wong Arab, Cina, Yahudi utuh. Ishak Rabin niku sik metutne jenenge Nabi Ishak jane Ishak Rabin. Bunyamin Netanyahu iku yang metutne jenenge mbae Bunyamin dulur Nabi Yusuf, sampai saiki dadi ya Bunyamin pangga. Ngetutne jenenge mbae asli sik. Lah wong Jawa kita harus belajar sejarah. Nyapa kok ngene sejarahnya? Sejarahnya wong Jawa iku wong sing dijajah. Lek awakmu petuk ning bapakmu ngene mbahmu sik iso ketemu. Mbah buyutmu lek sing anu sik iso ketemu. Tapi lek sak dhuwure nek. Jadi nek kula kok kan begini. Ketika dulu dijajah, asline wong kulon dijajah mluwayu ngetan, morat marit kabeh, terus manggen ning gunung, manggen ning desa seorang diri. Padahal ning kono duwe bojo ya duwe anak, ning kene dhewe rabine, barabine kene perang neh mluwayu neh. Anake pating pecacar, Pak. Iki riwayate wong Jawa. Malah jenenge ora desane ora kena jenenge Qabilah, enggak enak Qabilah. Kalau di Arab Qabilah dan anak cucu.
Dan sehingga ketika Rasul itu menikah dengan Qabilah ini, Qabilah Bani Asad umpamanya, sak Bani Asad kabeh merasa melok seneng. Itu loh. Nah, ini yang terjadi juga diantaranya menikahnya Rasulullah dengan Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah bintil Haris itu anaknya tokoh Bani Mustalik, yang mana perang Bani Mustalik ini Bani Mustalik kalah. Jadi ketika perang Bani Mustalik itu kalah. Kekalahan Bani Mustalik ini iki diceritakne dawa. Perang Bani Mustalik niku Aisyah niku ndelek melok perang, tapi bukan prajurit, menjadi pendamping untuk merawat orang sakit, membuatkan makanan-makanan. Setelah peperangan, karena orang kafir itu kalah, ini sahabat Rasul sudah perang berangkat pulang bersama sahabat. Ketika pada berangkat pulang, Aisyah itu sudah kayak naik kendaraan, sudah naik begitu maksudnya. Kemudian gerayah-gerayah kalungnya hilang, metu golek kalung, kendaraan sudah tertutup seolah-olah di dalamnya iki wis mulai, sehingga tertinggal di tempat peperangan itu sendirian. Terus babuk tengeriku, tertidur seorang diri di tempat bekas peperangan. Mulai dewe gak mungkin. Istilah itu tertidurlah beliau. Ketika beliau tertidur, kemudian Sofwan itu menyisir tempat, golek bekas-bekas itu. Di tempat situ ada seorang yang sedang tidur. Tak cedeki loh, kok ibunda Aisyah. Subhanallah. Kaget Aisyah ada kata subhanallah, kerudungnya ditutupkan. Terus ditutup nih, kemudian Sofwan mendekatkan untanya di sisi Aisyah yang memberikan isyarah ditene mulai. Diantarkanlah pulang. Lah, orang munafik di dalamnya termasuk Abdul bin Ubay bin Salul iki ngerti nek aturan Islam ini gak oleh wong wedok lunga dhewe diterne wong liya. Ikan darurat to, Pak. Jadi pilih ndi pamane bojomu kuwi medun ning Blitar, sampean dibel cara kenek ngojek apa mlaku? Ya darurat ya ngojek. Ngojek terus dituduh selingkuh. Ini diantarkan akhirnya oleh orang munafik dituduh berselingkuh. Ini ceritanya panjang, sudah gak saya teruskan. Inilah teorinya orang kafir tuh. Tuduhan Aisyah itu selingkuh. Pada waktu ini perang Bani Mustalik ini, akhirnya ketika mereka itu kalah, termasuk di antara tawanan perang itu Juwairiyah bintil Haris ditawan. Ketika ditawan, Islam itu dalam surat Al-Qital ayatnya bagaimana aja? Dalam surat Al-Qital begini. Ketika tawanan perang boleh, atau juga ketika orang kafir itu terdampar di negeri kita, itu hendaknya mereka itu diservis sebaik-baiknya di negeri kita, supaya mereka tahu akhlak kita, mendengarkan Quran yang kita baca berhari-hari. Kemudian setelah itu ditawari kowe mulih ponang kene. Nah itulah Islam. Caranya ngono kuwi. Pamane enek wong ning perahu kampul-kampul terus tak slametne wong Kristen. Ya wis manggen ning nggenku kene. Kowe Kristen-Kristeno, tapi ning kene yo ngrungokno Quran. Iki wong ngaji rungokno, ngaji-ngaji dirungokne. Iki wae mangan dadi pakane sing apik. Oleh pirang-pirang dina berapa bulan pun jenengan pengen kuntur napa teng mriki. Nek teng mriki nggih nyeten iki lho agamane. Nggih.
Kula demen kali agama jenengan. Wonge apik-apik. Nah, akhirnya itu caranya seperti itu. Tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Jadi kita di masyarakat itu qad tabayyana harus memberikan penjelasan itu, bayan itu dengan praktek. Lah setelah sudah sekian lamanya ditawarilah Juwairiyah tadi. Kowe mulih ning negaramu apa panggah ning kene? Dia memilih saya untuk lebih baik tempat di sini, beragama-agama kamu, dan aku siap engkau nikahi. Oleh Rasul dinikah. Begitu dinikah Rasulullah, semua tawanan-tawanan perang dari Bani Mustalik itu dibebaskan oleh sahabat. Negerinya sana mendengar, kampung negerinya sana mendengar Muhammad iku orang-orang Bani Mustalik dimerdekakan dan Muhammad menikahi anaknya tokoh kita. Akhirnya mereka berbondong-bondong menghadap untuk siap berislam. Mek rabi wong sitok dadi sebabe islame wong akeh. Nek awakmu kira-kira rabi wong Kristen, wis katut sak jendela banget katut Kristen. Ya. Wali Songo juga kisahnya banyak seperti ini. Nyapa ini loh, Rasul itu diawali dari kuatnya keyakinan. Sahabat itu kuatnya keyakinan yang sampai berdampak kuat segalanya, sampai diparingi kuat ekonomi ini, kuat masyarakat. Jadi mergo kuat keyakinan sampai kuat ekonomi ini bisa menaklukkan. Kira-kira nek kuat yakin tok terus ora sampai ndadekne kuat ekonomi ini sik kalah ta sik. Begitu juga menikahnya Rasul dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ini juga ada unsur menaklukkan negerinya. Bani Quraidah, Bani Nadir berbondong-bondong masuk Islam setelah Rasul itu menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kalau menikahnya Rasul dengan siapa namanya, Maria Al-Qibtiyah, itu riwayatnya beda-beda. Maria Al-Qibtiyah itu dulu di Arab, iki Mesir, orang Mesir. Jadi di antara beberapa istri Rasul itu yang punya keturunan adalah satu Khadijah Al-Kubra, semua anaknya dari Khadijah, kecuali yang satu Sayyid Ibrahim, itu dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu bangsa Qibti. Qibti itu Mesir. Ini Maria Al-Qibtiyah ini itu dulu kisahnya begini. Di Mesir itu dari nenek moyang dulu, setiap bulan apa begitu itu sungai Nil itu sat, sehingga mesti gagal panen. Kemudian ketika ini sat, sudah agama-agama zaman dulu itu lek ning kene bahasane njaluk rebon. Lah yang dibikin sesaji di Mesir itu ora padha karo ning kene. Lek demite kene sajen iku senengane kebo ndas wedhus. Nek kono ku demite beda. Senengane cah wedok ayu. Jadi di Mesir itu ono kontes Miss Universe. Wanita tercantik di kontes nih. Engko sing menang wong gak ngerti.
Sing menang suatu saat mungkin diculik, didadekne saja dicemplungnya teng sungai ini. Lah di antaranya seperti Maria Al-Qibtiyah itu hasil itu yang dia selamat, dihadiahkan pada Rasulullah. Nah, itu budayanya di kampung. Ya kita harus waspada, ya, kita harus waspada. Budaya-budayanya teniki sing ketoke ngrubah keyakinan iku kudu didik-didik, kudu kita siap untuk berdakwah. Ojo ditutne malah. Harus kita merubah budaya-budaya jahiliyah. Lek mbok tutne gregetne ngene iki. Tenggene Pak Parman kuwi nek budaya tayukan zaman biyen. Kuwi ketika wis suwe enek tayub, enek wong mati beruntun ngono. Enek sing nembusne iki mergane renek tayub, kudu durip tayub nek benjane kematian. Iki gregetne to ngene iki. Menghubung-hubungkan seperti ini. Jadi pernah juga di Mesir itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah beliau, itu pernah juga diuji Umar bin Khattab itu. Ada berita bahwa gagal panen di Mesir gara-gara wayai memberikan sesaji, tidak boleh memberikan sesaji. Syirik itu, musyrik melakukan ritual seperti ini, dilarang oleh Umar bin Khattab. Kemudian ketika itu akhirnya gagal panen benar terus. Kemudian dilaporkan kepada Umar, kalau Umar bin Khattab disurati. Jadi Bengawan disurati oleh Umar bin Khattab. Ewan Bengawan, kowe nek milih karena Allah milih, lara karena Allah rasa milih apa-apa, ora butuh banyumu. Disurati min Umar bin Khattab. Jadi saya lupa kata-katanya. Di antaranya seperti itu. Wes iki cemplung lon sungai Nil kono. Dicemplung iki wis langsung miri deras, Pak. Miri deras. Jadi ngene, setan, jin, iku ora ketok. Lek mereka tahu kita nggak tahu dia. Tapi kamu berinteraksi dengannya tuh kayak wong ketok, ngono. Adep ono kayak wong ketok. Kowe kurang ajarmu nggih sisi ndi, yo getak ono yo diamu. Contohnya Pak Imam gitu lah. Heeh. Wonge teko itu lagi tas iki. Malah kalau yang rukyah kaya wong gendeng malah. Iki sing gendeng sing diruyah apa sing rukyah kan. Lah ngomong dhewe masalahnya. Ya seperti itu. Umar bin Khattab ya iki diterapke wong gendeng Umar. Wong Bengawan kok disurati terus anu. Tapi nyatane takut dengan beliaunya. Nah, itulah hikmah nikahnya Rasul dari 4 sisi. Ya, ada hikmah siasat, politik, bangun masyarakat, tasrek, dan hikmah at-tarbiyah wa ta'lim. Siapa di antara istri-istri Rasul ini? Jelas. Pertama adalah Khadijah al-Kubra. Ini istri yang tercinta, istri yang paling tercinta. Karena apa? Karena arupa kaya nopo, istri pertama, yang kedua babat rumah tangga nih, yang dulu nggak punya apa-apa menjadi apa-apa. Jadi dan satu-satunya istri yang punya keturunan. Ketika Khadijah itu dikritik oleh Aisyah, suatu ketika kan begini, Rasul itu di depan istri-istrinya itu biasa memuji Khadijah. Ketika Rasul memuji Khadijah, Aisyah itu cemburu. Dia mengkritik, ya, wahal hiya
illa ajuzun fi ghabir azman. Tidaklah Khadijah itu kecuali dia orang yang wis tuwek nini yang di zaman kuno dulu, dan dia sekarang sudah wafat dan Allah telah menggantinya gadis yang cantik. Yang dimaksudkan dirinya Aisyah. Rasul mendengar seperti ini marah. La wallahi, la wallahi, tidak demi Allah. Allah tidak menggantikan yang lebih baik, lebih cantik. Khadijah ada orang yang pertama kali beriman kepadaku. Khadijah orang yang membenarkan aku. Khadijah orang yang mengorbankan hartanya untukku, sementara orang-orang gak ada yang memberikan pertolongan. Dan Khadijah ada istri yang punya keturunan, lainnya tidak punya keturunan. Akhirnya Aisyah gak berani mengkritisi tentang Khadijah. Dan sering-sering Rasul itu ketika menyembelih sapi, menyembelih unta, itu selalu dihadiahkan kepada keluarga Khadijah. Dan sangat sangat bohong sekali tuduhan orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad ini orang yang kelainan seksualnya. Rasul menikah dengan Khadijah itu beliau sudah janda. Kemudian Rasul itu tidak poligami kecuali setelah wafatnya Khadijah. Dan di antara beberapa istri-istri Rasul ini, mereka banyak yang sudah tua-tua. Dan sejarah menikahnya betul-betul memberikan pertolongan. Nikah yang kedua Rasul itu menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Itu selisihnya dengan Rasul 5 tahun. Masih tua beliau. Istri pertama selisih piro? 15 tahun. Istri kedua selisih berapa? 5 tahun. Saudah binti Zam'ah. Rasul menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Ini adalah janda dari Sakran bin Amr al-Ansari. Kenapa Rasul memilih Saudah? Karena dia itu termasuk kelompok muhajirin yang suaminya wafat ketika hijrah di Habasah. Bayangkan, di tempat perantauan, di tempat hijrah, seorang ibu sendiri cari air saja sulit, cari makan sulit. Kalau kita kasih pertolongan secara cuma-cuma, bagaimana hubungannya? Kan gak baik. Sehingga ketika Rasul kepingin menolong beliau, nggak ada jalan satu-satunya, ya diragi dhisik. Kuwi lho Pak Imam carane. Nek tanggamu rondo pane mesakne. Mesakne aja mek ditulung-tulung tok raginan dhisik lagi ditulung enggak nek fitnah ngono. Jadi ikan wong merantau masalahnya. Mongko negara Ngastina Rasra rene. Didaftar kan. Didaftar itu. Nah, itu kalau memang tujuan Rasul itu menikah karena kepentingan seksual, enggak milih seperti ini. Dan tidak ini betul-betul menolong. Coba dihayati. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu rekoso banget ning ngono iki. Rekosone golek mangan ki angel, golek banyu wewe angel, terus enek perlawanan dengan orang-orang musyrik. Pengen nyelametne awak iku ya sik angel. Mangan yo angel. Butuh pendampingan. Teori seperti ini sebenarnya ini ya teori. Orang-orang Salafi, orang-orang HTI iku carane ngene iki. Owena sama mlebu HTI, jet. Iki sing ditarbiyahke wonge kuwi-kuwi iki to. Terus dikunci. Kelompok selain iki, kelompok awake dhewe iki kabeh sesat. Iki sesat sing bener ki awake dhewe tok. Wis kata kasane ngono. Wis sing
apik sing bener awake dhewe tok, tak delok wong wedoke enek 500 lanange 200. Apa? Sir wayuh mesti penak. Sapa mesti gelem tak rapi. Paham teorinya? Gue jamaah tablet nonton Pak. Itu jadi ngapo orang apa? Orang Salafi HTI sing cadaran-cadaran itu. Kuwi popo nak diwayuh tapi sing mayuh bolone dhewe. Masalahnya apa? Wis gak enek wong liya. Mergane rabi karo wong liya, iki wedi engko nek metu saka agamane. Pinter tak pikir kaya. Neh iki neh, contoh iki contoh tok iki. Iki dadi mursyid tarekah. Mursyid tarekah. Iki nek sing suluk iki wonge wis manut tenan karo mursite, ya mesti dikapak-kapak manut. Mulane ini kadang kan begini, masyarakat kita itu karena suwi dijajah ya, suwi dijajah, mental dijajah ini panggah enek Pak. Kadang demen mentalnya dijajah. Lagi rumun, uang kadang demen mentalnya dijajah. Maksudnya gini, penjajahan itu ada penjajahan fisik, penjajahan ekonomi, ada penjajahan keyakinan, ada penjajahan spiritual. Ada penjajahan spiritual. Kadang wong ini, yang niku, uang kadang-kadang nopo uteke galau, susah, sedih. Lha mergo kowe iki enggak tandang. Urusan ekonomi kadang juga susah sana, enggak tandang. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kadang-kadang kelompok, saya tuh punya jamaah pamane, saya bikin jamaah. Jamaah sudah saya ciptakan setia-setia. Ini dengan jamaah seperti ini tak doktrin. Nah, tak doktrin. Iki engko wong sing bermasalah ngeten iki mlebu ning jamaah kuwi iki tak doktrin. Terus mau anut apa? Iki jenenge iki tak jajah. Wong iki kadang demen ngene iki. Demen dijajah. Kita tuh enggak mestinya punya potensi sendiri gitu. Kalau kita bicara ngomong spiritual, setiap amal soleh yang kita kerjakan itu mendatangkan rahmat Allah. Di situ berkah, di situ rahmat. Di situ akan jenengan teko ngaji ngeten iki nggih, itu mengundang rahmat. Kalau rahmat itu sudah datang, itu sebagai wasilah perantara apa hajate sampeyan, ekonomi hajate apa wae akan dimudahkan oleh Allah. Lah, masyarakat kita kadang greget nih. Ya mergo yang bodoh. Nek urusan ngomong agama sowan ngene kiai. Takok mabak iki takon kiai. Terus engko nek ngomongne pikirane keju terus pengen nyambut gawe, pengen anu moro ngene setengah kiai berbau dukun. Ning kono diempoki tok. Dilalah hasil dina kalau ora bergoko kono, pancen wayahe hasil. Ning kene iki jane wong iki dijajah. Ngene kiai ora dijajah, dijak merdeka. Tapi seneng kalau dukun sing dijajah ngene iki. Aku pamane mental penjajah ngono ya, ilmune jajah wong pinter lho Pak. Tak empoki kira-kira pengikutnya 10.000 wis urip enak. Tapi bagaimana menghadap di hadapan Allah? Islam datang itu untuk memerdekakan. Dimerdekakan akidai. Piye merdekakan akidah? Orang itu kalau terjebak kesirikan kan enggak merdeka toh Pak.
Uang orang itu kalau terjebak kesirikan nggak merdeka, nggak ada kedamaian. Isinya mlebu omahku iki sangar. Iki anak sing ngene iki. Anak sing ngene. Ngene iki yo dilarang. Kancaku yo enak sing iso ngrukyah, dadi rada aman iki. Dadi cara kasare ngono melayu niki sik tauhid lho, enggak nemen-nemen maksudnya. Tapi aja sampai njajah lho. Engko samarku pasiennya dijajah. Ini penjajah itu spiritual itu. Ya. Jane nyapa to? Kok rame-rame urusan habaib jane apa to? Sing dipermasalahkannya hasilnya awal mulanya ya pancen roten kecemburuan sosial. Ping pindho mentale wong Arab ning kono ya padha karo ning kene. Mentale wong Arab iku jajah sebenarnya. Jadi karo wong ki mengkalan wong Arab iki. Enek sijining sahabat niku sahabat wedok. Takon ning Kanjeng Nabi. Di antara dua pilihan. Jawabannya Kanjeng Nabi, wa ama Abu Sufyan fasok lukun. Abu Sufyan ki wong sok lukun wong iki melarat-rat. Wa ama sita sapa jenenge? Kuwi tongkate ora tau ucul kotangan. Sapa sanes? Tongkate ora tau lepas kotangan. Maksudnya dos mudhek Nabi. Ngabani bojo gebuk ngono. Wong Arab iki ngoten sing ngoten niku. Ngabani bojo lho nggih gebuk. Apa meneh? Apa? Buruk. Ya. Nah, wau kan pengawasan anu niku kan keluar jagongan kali imam masjid pundi Sunan Ampel. Jadi imam besar masjid Sunan Ampel kan 35 tahun punan. Ustadz Hilmi 35 tahun. Dia bercerita tentang orang Arab di Ampel itu. Mereka tuh terhadap orang Jawa belek ngeremeh nih, seliah-liah. Jadi kalau rame-rame tentang YouTube tentang habaib iki saya netral saja. Maksudku aku ramelok-melok. Jadi pamane enek Habib Dzurriyyati Rasul kan aku orang kena orang kualat suka ramelok-melok. Tapi ora iso menging, wong ku ya saka Allah Taala. Mungkin anak hikmahe dengan begitu benjok teman-teman. Biar tidak keterlaluan. Sungguh keterlaluan penindasan orang Arab